Assalamualaikum teman-teman yang berbahagia. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Berjumpa lagi dengan Nur Saparwadi. Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat. Saya harap teman-teman bisa beraktivitas kembali. Semoga penyakit yang teman-teman alami seperti gangguan cemas, asam lambung, gastritis, masuk kronis cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan sehingga pada kesempatan kali ini, di kesempatan yang berbahagia ini, kita masih bisa bertemu. Nah, salam kenal bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Mari kita dukung channel ini dengan cara subscribe, teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya memberikan teman-teman motivasi. Bagaimana caranya sembuh dari GERD dan anxiety. Saya tidak bosan-bosannya memberikan teman-teman edukasi, motivasi, pemahaman terkait dengan bagaimana cara mengatasi gangguan cemas. Di sini saya berbagi kepada teman-teman berdasarkan pengalaman saya atas apa yang pernah saya alami dan bagaimana cara saya mengatasinya. Teman-teman perlu ketahui bersama bahwa orang yang memiliki gangguan cemas, anxiety disorder ini tentu sekali tidak asing lagi bagi kita adalah memikirkan hal-hal negatif, memikirkan perasaan takut mati, kecemasan yang berlebih, takut sendirian, jantung berdebar. Ini adalah hal yang paling utama dirasakan pada orang yang mengalami anxiety, gangguan kecemasan. Tentu sekali banyak cara. Teman-teman yang pernah teman-teman dengar dari teman-teman kita, dari motivator yang lain bahwa sembuh dari gangguan cemas seperti ini dan seperti itu. Tergantung dari orangnya, bagaimana dia bisa memahami dengan cara yang cepat, tepat, dan dia bisa mentalnya kuat. Nah, di sini saya pernah mengalami kondisi yang teman-teman alami. Jangan khawatir, jangan panik, teman-teman itu bisa sembuh. Kata siapa? GERD dan anxiety itu tidak bisa disembuhkan, teman-teman. Itu hanyalah orang-orang yang menjual obat dan lain sebagainya. Ternyata GERD, anxiety, lambung dan gangguan cemas yang teman-teman alami itu bisa disembuhkan. Buktinya saya sendiri. Saya adalah orang yang bangkit daripada gangguan kecemasan. Teman-teman mungkin tidak seberapa, tidak sebanding dengan apa yang pernah saya alami dan saya rasakan. Sehingga saya itu bisa berbagi, sehingga saya itu bisa memberikan teman-teman tips, bisa memberi teman-teman edukasi bagaimana caranya sembuh. Tentu sekali ketika kita mengalami memang gangguan cemas yang mungkin cukup parah, kita itu sering sekali tidak percaya terhadap diri kita. Kita itu tidak percaya terhadap orang. Ketika orang memberikan pemahaman yang positif terhadap teman-teman itu tidak apa-apa. Nah, teman-teman itu sering sekali tidak percaya. Nah, sehingga teman-teman selalu membandingkan. Teman-teman selalu mencari relasi. Dalam arti, teman-teman selalu membandingkan sensasi yang teman-teman alami dengan orang lain. Sehingga teman-teman itu lebih sangat penasaran. Ketika teman-teman mendengarkan orang, dalam arti orang yang terkena gangguan lambung dan gangguan cemas ini mengalami sensasi seperti ini, teman-teman itu sering sekali menyamakan. Apakah saya itu akan seperti itu? Apakah saya ini mengalami ini? Dan masih banyak pikiran-pikiran yang membuat teman-teman itu sulit sembuh. Bangkit daripada anxiety, gangguan kecemasan itu adalah merupakan suatu hal yang sangat diharapkan. Tapi ketika kita terlalu berharap, terlalu memikirkan kapan sensasi ini pergi, kapan sensasi ini hilang, itu akan menghambat proses kesembuhan teman-teman. Ternyata cukup sederhana, cukup simpel. Ketika kita mengalami yang namanya gangguan cemas, ketika kita tidak memikirkan sensasi yang kita rasakan setiap saat, mungkin secara perlahan memang sensasi itu muncul. Memang hari ini berbeda, keesokan harinya sensasi itu muncul. Ketika teman-teman fokus terhadap sensasi yang teman-teman rasakan, itu akan mempersulit kesembuhan teman-teman. Tapi ketika sensasi yang teman-teman rasakan, teman-teman tidak peduli, teman-teman tidak abaikan, seolah teman-teman itu hidup normal, seolah teman-teman itu tidak memiliki gangguan cemas, lama-kelamaan sensasi gangguan cemas itu akan hilang. Karena ketika kita mau sembuh dari gangguan cemas ini, tentu sekali kita harus bisa bagaimana cara kita itu berpikir yang positif. Semua orang mengatakan, kenapa Anda tidak berpikir positif? Nah, seperti itu. Nah, bagaimana caranya ketika kita bisa berpikir positif? Tentu sekali kita harus bisa melakukan hal-hal yang positif. Melakukan olahraga, kita itu bertemu dengan orang, kita itu harus bisa membuat
daftar pekerjaan apa yang kita harus lakukan untuk bisa mengalihkan, untuk bisa terhindar dari pikiran negatif. Karena apa? Ketika teman-teman berada di dalam rumah, ketika teman-teman sendiri, itu akan mempersulit, pikiran negatif itu akan hilang. Apalagi teman-teman itu putus asa, terlalu merenungi diri teman-teman. Teman-teman itu terlalu memikirkan, terlalu membuat sensasi itu memanjakan diri teman-teman. Ketika teman-teman merasakan ini, nah teman-teman itu pikirkan. Ketika teman-teman sedikit sakit, teman-teman tidak mau keluar, tidak, seolah-olah teman-teman itu memanjakan penyakit yang teman-teman alami. Sebetulnya penyakit ini adalah penyakit yang ringan, penyakit yang tidak berbahaya. Oleh karena itu, tentu sekali teman-teman itu harus lakukan hal-hal yang positif. Karena di sini yang perlu ditekankan adalah bagaimana caranya supaya hati kita itu tenang, hati kita itu tentram, tidak ada pikiran-pikiran yang merasa takut, merasa khawatir, sehingga teman-teman itu harus serahkan pada Sang Pencipta semuanya. Apapun sensasi yang teman-teman rasakan, teman-teman berserah. Karena kuncinya itu adalah di sana. Teman-teman itu harus betul-betul percaya terhadap diri teman-teman, mental teman-teman itu harus kuat. Memang seperti yang saya lihat bahwa rata-rata orang yang terkena penyakit gangguan cemas ini adalah orang-orang yang milenial. Itu artinya bahwa faktor tekanan yang ada pada diri teman-teman itu mungkin akan menjadi pemicu teman-teman itu terkena gangguan cemas. Ketika teman-teman mengalami gangguan cemas, tentu sekali asam lambung yang diproduksi oleh lambung teman-teman itu akan berlebihan, sehingga akan mengakibatkan naiknya asam lambung ke kerongkongan. Karena lemahnya otot esofagus yang ada pada diri teman-teman itu lemah, kelepnya lemah, sehingga akan mengakibatkan dada rasanya terbakar, mulut rasanya asam. Nah, ketika teman-teman merasakan sensasi seperti itu, tentu sekali teman-teman akan merasakan jantung teman-teman itu berdebar. Nah, mulai teman-teman itu bimbang, mulai teman-teman itu panik. Sebetulnya ketika teman-teman bisa membuat membuat dalam arti teman-teman itu bisa mengondisikan tubuh teman-teman ketika ada sensasi, teman-teman itu bisa tenang. Tapi sering sekali memang ketika kita masih parah terkena yang namanya gangguan lambung dan gangguan cemas itu, tentu sekali sedikit sensasi yang teman-teman rasakan, teman-teman langsung terpikirkan, langsung mikir jauh, sehingga teman-teman merasa takut, panik, apakah ini akan berbahaya. Nah, sehingga itu akan memompa jantung teman-teman itu lebih kencang, sehingga teman-teman berpikir, karena itu yang pernah saya rasakan, ketika jantung saya berdebar kencang, saya itu langsung terkoneksi dengan apakah saya itu mengalami penyakit jantung. Nah, seperti itu yang mungkin teman-teman rasakan ketika pusing yang teman-teman rasakan tak kunjung sembuh. Tentu sekali teman-teman terkoneksi dengan penyakit yang berbahaya. Tapi ketika teman-teman bisa menganalisis, bisa beradaptasi dengan sensasi yang teman-teman rasakan, walaupun bagaimanapun sensasi yang teman-teman rasakan, perut rasanya mulas, perut rasanya sakit, kaki rasanya panas ataupun dingin, karena teman-teman sudah tahu saya itu terkena gangguan cemas dan asam lambung. Nah, ketika sensasi itu muncul, teman-teman sudah rileks, sudah biasa. Ini adalah penyakit gangguan cemas, ini adalah sensasi yang biasa. Nah, seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah bisa melakukan seperti itu, hal-hal yang pernah saya sebutkan tadi, itu berartinya teman-teman itu akan sembuh dari gangguan cemas dan asam lambung. Itu artinya teman-teman itu harus bangkit, teman-teman itu harus kuat, teman-teman itu harus bisa. Karena dengan teman-teman berkata positif terhadap diri teman-teman, itu akan sangat berarti, karena apa yang teman-teman pikirkan itu yang akan menjadi kenyataan bagi Anda. Teman-teman ketika memikirkan hal-hal negatif setiap saat, tentu sekali hidup teman-teman itu akan dilingkari oleh hal-hal negatif. Nah, itu adalah konsep hidup. Nah, asam lambung dan gangguan cemas itu seperti itu. Ketika teman-teman berpikir positif setiap saat, tentu sekali alam bawah sadar pada diri teman-teman itu akan terbentuk, sehingga pikiran teman-teman itu akan selalu positif. Ketika pikiran teman-teman itu akan positif setiap saat, tentu asam lambung tidak akan memproduksi secara berlebihan. Lambung teman-teman itu akan normal, pola makan teman-teman tetap teman-teman jaga, pola hidup teman-teman tetap dijaga. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, teman-teman. GERD anxiety tidak berbahaya, tinggal teman-teman bisa memikirkan
hal-hal positif, buang pikiran-pikiran negatif. Itu adalah kuncinya. Rumusnya sederhana, percaya, yakin, teman-teman pasti bisa sembuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.